Ada 3 hal yang harus menjadi sikap kita agar kita menjadi orang yang bermental juara. Jadi menang kalah, winner or loser, itu adalah bagaimana kita membentuk mental dulu. Ada tipe-tipe mental orang yang mental kalah, loser. Ada juga tipe-tipe orang yang mentalnya emang menang, winner. Lah saya tanya, Bapak Ibu sekalian, termasuk mental orang kalah atau orang menang? Hah? Pengennya menang. Pengennya menang. Jadi ada mental yang mental orang itu menang, ada orang mental kalah. Lah kita itu sebenarnya bisa kita bangun, bisa kita kondisikan, dan itu adalah dimulai dari diri kita. Kalau Gesang pernah mengatakan, jebul tombo sejatine ora liya mung awake. Sebenarnya control atau drive itu yang awal adalah diri kita. Jadi gini, Allah itu penentu nomor 1 dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita. Jadi kita itu juara kedua. Juara pertama yang menentukan dalam kehidupan kita adalah Allah. Kemudian nomor 2 adalah diri kita sendiri. Tapi sering orang itu menjadi mental kalah. Dia milih menjadi juara ketiga, juara keempat. Yang menentukan siapa? Yang pertama Allah. Yang kedua pengawas. Yang kedua kepala sekolah. Nah, jika datang kemenangan dan pertolongan Allah, ada 3 hal yang harus menjadi sikap kita agar kita menjadi orang yang bermental juara. Kalau kita pengen mental juara itu ada 3 hal yang harus kita didikkan dalam diri kita. 1, fasabbih. Yang kedua, bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3 mental yang harus kita didik dalam diri kita. Dan kita self education. Fasabbih, maka hendaklah kamu banyak bertasbih. Yang kedua, bihamdi rabbika, dengan bersyukur. Yang ketiga yaitu wastaghfir, istighfar. Kalau kita mau bahasakan itu bahwa mentalnya adalah fasabbih, itu kita artinya mengedepankan husnudon atau prasangka baik atau positive thinking. Kalau kita pengen menjadi orang yang mental juara, mental menang, yang harus kita didik adalah positive thinking. Yang harus kita bangun dalam diri kita, dalam otak kita, mind kita adalah bagaimana kita memandang sesuatu itu, angelnya adalah positif. Bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi bagaimana how we do, bagaimana kita akan berbuat. How we do akan mempengaruhi how we get. Ketika kita berpikir yang baik, kita memandang sesuatu dengan baik, kita akan mengerjakan sesuatu dengan baik. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan baik, kita akan mendapatkan yang baik-baik juga, baik wujudnya maupun caranya. Jadi kenapa kita perlu positive thinking? Rasulullah mengatakan, jauhilah olehmu prasangka yang buruk. Jadi berprasangka baik itu ibarat orang yang motret itu, kita mau ambil angel dari yang mana. Kalau jenengan lihat foto-foto di Instagram atau di sosial media, kadang-kadang objeknya itu biasa, Bu. Cuman yang motret pinter. Kalau ibu-ibu itu kriteria cantik bukan di foto satu angle cantik. Kalau yang namanya cantik itu dari angle manapun cantik. Coba jenengan nanti, kalau saya itu diambil dari bawah kurang ganteng, dari atas kurang keren, saya itu paling bagus nih di foto dari balik tembok. Jadi bagaimana kita membangun angel yang baik, memandang kehidupan, memandang sesuatu persoalan dari angel yang paling bagus. Itu kan tergantung kita. Fotografer itu mau dari sana kek, mau dari sana kek, mau dari atas kek, mau dari bawah kek, itu tergantung fotografernya. Lah kita itu jadilah dalam kehidupan fotografer yang baik. Kita bisa mengambil angel yang baik. Sampai kita itu menilai Allah pun akan mempengaruhi apa yang kita dapat. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzonni abdi bi. Saya tergantung bagaimana persangkaan hamba kepadaku. Kalau panjenengan berprasangka yang baik pada Allah, akan banyak kebaikan yang diberikan. Tapi kalau panjenengan berprasangka buruk pada Allah, kebaikan Allah tidak akan sampai pada panjenengan. Allah tetap baik, tapi kebaikan itu tidak akan panjenengan bisa terima. Kita pun, kenapa kita membaca fasabbih, banyak bertasbih, mensucikan asma Allah. Ada yang pernah mengkritik Pak Orientalis, mengatakan bahwa kenapa orang Islam itu kok harus mensucikan Tuhannya, berarti Tuhannya itu gak bersih gitu ya.
ada yang murid seperti ini, kok dalam Islam itu ada kata-kata mensucikan asma Allah. Berarti Allah itu kotor gitu loh, nggak suci gitu loh. Bukan begitu, Bu. Yang kita bersihkan itu adalah bagaimana pikiran kita terhadap Allah. Allah itu tetap seperti itu. Tapi bagaimana kita memandang, bagaimana kita mensikapi, how we treat, banyak bertasbih. Secara lisan kita mengucapkan subhanallah. Secara mental kita mengatakan bahwa Allah itu maha bersih, maha suci. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang unwanted, sesuatu yang tidak kita inginkan, unwanted condition, kita tetap mengatakan Allah tetap punya rencana yang baik pada saya. Mental kita itu bisa kita rubah, bisa berubah dan bisa kita rubah. Ketika kita mendapatkan masalah yang sulit sekalipun, kita harus optimis bahwa Allah menolong. Contoh, kasus yang sangat ekstrim adalah Nabi Ibrahim ketika mau dibakar. Ketika dia memandang persoalan dari aspek logika, tidak akan bisa selamat. Sudah dikepung, Pak. Di tengah lautan orang yang semua setuju dengan eksekusi itu. Nggak mungkin dia itu selamat. Tapi Nabi Ibrahim tetap berprasangka yang baik pada Allah. Tetap yakin pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kalau saya sama Pak Evan beda menyebutnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah penolong bagiku. Dan pertolongan dari Allah tidak terduga dari mana, Bu. Justru pertolongan itu datang dari yang dianggap itu akan mencelakakan, dari api itu. Allah langsung nembak ke apinya, bukan nembak ke orangnya. Orangnya kebanyakan mungkin ya. Ditembak itu apinya. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Sudah sama dengan suami gak, Bu? Mirip. Alhamdulillah. Tekan ngomong saja ini. Wahai api, jadilah kamu itu dingin. Bahkan saat seperti itu, apalagi kita dalam kondisi baik. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Tidak terduga, Bu. Nabi Musa ketika sudah di depan Laut Merah itu, depannya laut, belakangnya tentaranya Fir'aun. Mau kemana? Kalau orang Jawa mengatakan maju kowe tatu, mundur kowe aju. Adik dong, kita generasi jahat laut itu yang dia sangka akan menenggelamkan. Nabi Musa itu disuruh berbuat sesuatu yang tidak masuk akal, irasional. Pukulkan tongkatmu. Orang kan apa? Tapi dia percaya bukan pada tongkatnya. Dia percaya berprasangka bahwa Allah pasti menolong. Ya dia mengumpulkan apa yang diperintahkan Allah. Bukan memukulkannya, tapi ini Allah itu meminta kamu itu percaya nggak sih dengan saya? Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, dia juga siapa yang kalau nggak berprasangka baik pada Allah, tidak berharap pada Allah, dia selamanya akan dalam perut ikan. Makanya dia ketika dalam perut ikan kan berdoa apa, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Jadi dia subhanaka, ada kata-kata subhanaka, dia percaya bahwa Allah melindungi. Itu, Bu, yang kalau kita itu orang yang bermental juara, harus berprasangka baik. Satu, kepada Allah. Dua, kepada istri atau suami. Berprasangka yang baik pada Allah itu yang paling berat ketika kita dalam kondisi unwanted condition atau kondisi yang tidak kita inginkan. Disitulah ujian keimanan. Orang yang beriman itu tetap berprasangka yang baik pada Allah walaupun dalam kondisi yang tidak nyaman. Akan menjadi new comfort zone. Ketika Gunung Kidul dulu bagi saya adalah discomfort zone. Tapi sekarang Gunung Kidul adalah new comfort zone. Allah itu memberikan sesuatu tidak nyaman itu bukan karena Allah nggak sayang. Allah memberi kesempatan kita belajar sesuatu yang baru. Apapun yang diberikan Allah, kita maunya ini dapat ini, harus kita syukuri. Kita maunya tempe dikasih sate, bersyukur nggak? Maunya sate dikasih tempe, bersyukur, gampang. Kalau kita maunya sate
kok disuguh tempe tetap gampang, tinggal mangan tempe rasane kaya mangan lawos sate. Ben dari cah enom, melu-melu. Padahal iki mau ya maca kuwi mesti mau. Oh. Kita kan kelahiran tahun 80-an ya Bu ya. kita ngapusine rambutnya putih kabeh. Jadi mengapresiasi kehidupan kita apapun yang diberikan Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu seperti yang kita inginkan, Rasulullah memberikan contoh bacaan doa alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Nah, pengajian Madusari siapa lagi? Kita minta Pak Haji sama Bu Haji. Silakan Bu. Mana suaranya Bu? Pas ngaji ngantuk. Oh. Pak Haji, bahasan yang putih nyawero. Kita mendapatkan sesuatu seperti yang kita inginkan itu alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala Allah, semoga dengan kenikmatannya akan meningkatkan kebaikan kita. Jadi kalau orang itu mendapatkan sesuatu yang seperti yang kita inginkan, kita harus menambah kualitas kebaikan kita. Apa yang belum kita lakukan yang baik-baik, sunnah dari Rasulullah apa yang belum kita lakukan, sedekah kita masih kurang berapa gitu. Tapi kalau kita mendapatkan kenikmatan tidak seperti yang kita inginkan, kita maunya A dapat B. B itu bukan, tetap bersyukur. Rasulullah memberikan contoh alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kalau kita bisa bersyukur apapun yang ada, itu namanya kita orang yang menang. Bakat jadi orang menang. Syukuri apa yang ada. Tadi kan itu yang kedua. Yang ketiga, wastaghfir. Wastaghfir itu istighfar. Banyak introspeksi diri. Kalau orang yang menang itu tidak gampang nyalah. Oh, ini gara-gara pasolai mesti. Jadi nek bawahan ki isane grundel, atasan itu ngomel. Itu wis cocok tuh. Atasan ngomel bawahan podo-podo. Tapi kalau Bu Sariah kayaknya enggak lah, sabar beliau itu. Ya Allah, nek ana sing stape sing under expectation dia ya Allah, berilah kemudahan kepada dia gitu ya Bu ya. Betul Bu. Kalau jenengan kalau sudah enggak puas dengan kebijakannya Bu Sariah, ya Allah, berilah hidayah gitu ya. Harusnya begitu, toh, saling mendoakan dan nggak ada orang yang sempurna ya Bu ya. Pasti siapapun yang paling kadang-kadang ini mangkal kita dibanding-banding gitu. Nah, biyen kepala sekolah yang biyen ki, oh no. Pas biyen sama biyen. Dan cenderung yang dimenangkan ki yang dulu. Nah, biyen ki penak. Nah, biyen ki lha saiki bacaan Bu Sariah ora itu. Padahal kan Farel mengatakan wong kong ini kok di enak ya ulang kayak ngisi paut. Jadi kita harus bisa introspeksi diri. Ketika ada sesuatu yang kurang pas, kita harus bisa melihat yang pertama adalah kita sendiri. Itu kalau orang yang menang. Tapi orang yang kalah itu mesti iki kepala sekolah, mesti pengawasnya, mesti iki, mesti itu gampang Pak. Semua orang bisa. Tapi kalau kita pengen jadi orang yang istimewa, apakah saya belum berkontribusi yang pas ya? Apakah ada yang masih kurang ya yang saya lakukan? Itu karena dia akan memunculkan perilaku-perilaku tadi Ibu ketika kreatif, inovatif, tuh orang kemajon Bu. Siapa tadi yang bilang Bu Sariah ketika kemajon? Orang. Gak ada yang bilang begitu Bu kecuali saya. Jadi 3 hal ini Bu, mari kita didikkan diri kita bisa menjadi orang yang positive thinking, kemudian apresiatif, kemudian juga kita menjadi orang bisa introspeksi atau introspektif. Mengintrospeksi diri itu kadang-kadang kita itu salah mengaku baik Bu, tapi kita nggak salah pun kita memperbaiki diri. Balik akhirnya gini loh, ketika kok ada yang aku sampai ini, berarti aku kurang apa gitu. Kalau orang yang baik akan ketemu dengan orang yang baik pula. Kok dia ketemu dengan orang yang nggak baik, berarti dia harus meningkatkan kebaikannya. Berarti itu kalau kita walaupun kita benar tapi introspeksi itu apa? Akan memunculkan peningkatan perilaku yang baik. Tapi kalau kita udah menjadi baik terus merasa baik nyalakan orang lain, ya gitu aja Bu, stagnan. Kita nggak akan pernah berkembang, nggak akan pernah meningkatkan kualitas kita. Jadi ke hal ini mari kita didikkan dalam diri kita dan juga panjenengan kan semua pendidik. Didikkan putra-putra panjenengan, putra-putri panjenengan menjadi orang yang berprasangka yang baik.
Kemudian juga bisa menghargai, bisa mengapresiasi, dan yang ketiga bisa introspeksi diri. Kalau dalam surat Ali Imran itu, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang-orang yang bertaubat itu dia ingat Allah, beristighfar, memperbaiki diri. Siapapun kita, jangan sampai kita mandek hanya karena kita kurang berprasangka baik, kurang mengapresiasi, dan kurang introspeksi diri. Kenapa kita harus banyak beristighfar? Karena kita harus berintrospeksi diri. Banyak kurangnya, mohon maaf. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Mudah-mudahan Februari tahun 2026 kita bisa ketemu lagi. Jatahnya tiap bulan Februari 3 tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.